Halo teman-teman MGI lovers, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. MGI super 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 yes. Ya teman-teman, pada saat kita mulai menjalankan bisnis yang namanya network marketing, kita selalu berbicara masalah bagaimana teknisnya, bagaimana membuat daftar nama, mengundang presentasi, melakukan follow up, menjadi user itu pasti, memanfaatkan alat bantu. Semua hal itu adalah teknis. Bagaimana kita bisa membangun momentum, itu kalau kita menjalankan teknis seperti itu. Itu namanya basic skill. Tapi pada saat kita melakukan prosesnya, melakukan prosesnya, membuat daftar nama terus setiap hari, melakukan prospecting, mengundang presentasi, pasti kita juga menghadapi bagian lain dari proses yang kita kerjakan, yaitu sebuah tantangan. Tantangan, kalau kita bicara masalah tantangan harus kita taklukkan, itu yang jelas. Dan kesadaran kita bahwa apapun tantangannya, pasti kita bisa hadapi, pasti kita bisa taklukkan. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menaklukkan tantangannya itu? Yuk teman-teman, kita back to basic. Hal pertama yang kadang kita lupakan adalah sepele kelihatannya, tidak masuk akal kelihatannya. Apa itu? Reason atau sebuah alasan. Apa alasan kita membangun bisnis network marketing bersama dengan MGI? Kalau kita tidak menemukan sebuah alasan yang kuat, kita tidak mempunyai sebuah target yang besar, pasti pada saat kita menjalankan prosesnya, aktivitasnya, teknisnya, kita akan mudah menyerah, kita akan mudah berhenti. Bahkan kita mengatakan quit. Oke, saya lupakan MGI. Why? Karena sulit saya membuat daftar nama, sulit saya tidak mempunyai teman. Saya sulit untuk mengundang, saya sulit untuk melakukan presentasi bla 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 dan lain sebagainya. Semua itu bisa terjadi kalau kita tidak punya alasan yang kuat. Kenapa kita membangun bisnis ini gitu loh. Kalau alasan kita cuma 1 juta per hari, 2 juta per hari, itu belum sebuah alasan yang kuat menurut saya. Alasan yang kuat adalah alasan yang membuat Anda selalu bergerak, membuat daftar nama, mengundang presentasi, follow up, menjadi pemakai, memanfaatkan alat bantu. Apa alasannya? Kalau saya cuma satu teman-teman. Hal yang paling pokok dan mendasar, bagaimana saya bisa membangun sebuah aset yang nilainya puluhan miliar di saat saya membangun MGI. Dan yang paling menarik, bahwa itu semua sudah disiapkan dan itu sudah ada di dalam kehidupan Anda. Dan hari ini saya punya kesadaran penuh bahwa saya memiliki aset itu, saya sudah mendapatkan aset itu, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan saat ini, saya sudah menjadi seorang top income, dan saya punya kesadaran penuh bahwa saya sudah mencapai semua yang orang lain masih berpikir semoga. Saya memiliki kesadaran, saya memiliki sebuah asumsi bahwa semuanya sudah saya dapatkan. 100 juta per hari, oke, sudah saya dapatkan. Menjadi top income, oke, saya sudah dapatkan. Rumah yang bagus, rumah yang mewah menurut orang lain, itu sudah saya dapatkan. Dan saya menciptakan kesadaran itu, dan saya memiliki kesadaran itu di dalam pikiran saya, di dalam alam bawah sadar saya. So, apapun tantangannya saya pasti bisa taklukkan. Kenapa? Dengan alasan yang kuat, maka kita hanya melakukan prosesnya karena kita sudah mendapatkan alasan yang kita inginkan itu. Itulah rohnya teman-teman, rohnya. Bahkan bukan cuma di dalam bisnis network marketing, di luaran sana teman-teman, di luaran sana Anda membangun bisnis apapun, kalau Anda belum memiliki kesadaran bahwa Anda sudah mencapai titik yang Anda inginkan, maka Anda akan mudah berhenti, mudah menyerah, dan lain sebagainya. Teknis yang sangat sederhana pun di dalam basic skill itu bisa membuat kita berhenti kok kalau kita tidak mempunyai alasan yang kuat. Yuk, ciptakan kesadaran di dalam diri kita bahwa kita sudah mencapai segala sesuatu yang kita inginkan, sehingga apa? Langkah kedua dan berikutnya itu adalah sebuah proses. Daftar nama, oke, daftar nama adalah peta bisnis, yes.
Bagaimana kita melangkah kalau kita tidak punya daftar nama? Kalau kita sudah tidak punya daftar nama, kita melakukan prospecting. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan informasi yang Anda miliki saat ini, teman-teman. Itu harus Anda sadari. Di luar sana banyak sekali orang yang mengharapkan informasi ini sampai ke mereka. Oke, berarti setiap kali kita selalu membuat daftar nama, menambah daftar nama dengan cara prospecting dan lain sebagainya. Dan jujur, beberapa tim yang saya bangun yang saat ini unstoppable itu hasil dari prospecting, teman-teman. Itu hasil dari prospecting. Nah, setelah kita mempunyai daftar nama, bagaimana kita membuat janji temu? Bagaimana kita mengundang? Mengundang bukan teknis bagaimana cara mengundang, teman-teman. Tapi apa tujuan Anda mengundang atau membuat janji temu? Kalau tujuan Anda mensponsorin orang, itu masih levelnya masih rendah. Tetapi kalau tujuannya bahwa saya membuat janji temu supaya orang lain mendapat informasi yang saya miliki, dan informasi itu bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya apa? Antara orang lain itu menerima informasi dan bekerja sama dengan Anda atau tidak, never mind, tidak masuk dalam pikiran saya, tidak masuk dalam pikiran Anda. Karena apa? Dalam pikiran Anda sudah berpikir bahwa saya membuat janji temu karena apa? Orang itu butuh informasi yang saya miliki. Oke? Setelah membuat janji temu, apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda menyampaikan sebuah informasinya dalam bentuk apa? Presentasi. Presentasi di luar sana semua orang melakukan presentasi kok. Setiap hari orang melakukan presentasi kok. Apapun itu. Pagi tadi tukang bubur di depan rumah saya, dia pakai speaker bubur bubur cendol, bubur sumsum dan lain sebagainya. Teman-teman, itu juga presentasi. Jangan berpikir presentasi adalah sesuatu yang wow, enggak usah. Presentasi adalah menyampaikan sebuah informasi seperti tukang bubur tadi. Dia menyampaikan informasi dengan menyetel tape sekeras-kerasnya sehingga orang mendengar. Beberapa rumah di samping rumah saya tidak ada yang membeli, tapi kebetulan anak saya kepengen, Pak, saya pengen bubur itu. Berarti presentasinya si bubur nyantol satu orang, anak saya, teman-teman. So, presentasi simpel, sederhana, melakukan yang orang lain di luar sana lakukan dan Anda pindahkan di bisnis yang Anda kerjakan saat ini dengan MGI. Selesai, seperti itu. Antara orang menerima atau enggak, seperti tukang bubur tadi. Anak saya menerima, Pak minta uang untuk beli bubur, oke. Si presentasi bubur itu berhasil, nyantol satu orang. Dan yang dilakukan tukang bubur itu apa? Selalu menyalakan mic-nya, speakernya di keliling kampung itu. Yuk kita nyalakan speaker kita. Kita nyalakan diri kita bahwa kita adalah corong dari duta donasi. Diri kita adalah corong untuk berkegiatan sosial, membantu orang-orang yang mempunyai masalah glaukoma. Just it, presentasinya seperti itu saja. Selanjutnya bagaimana? Apakah dia terima atau enggak, itu urusan dia sama Tuhannya. Udah, kita nggak usah cawe-cawe di situ. Kita tidak bisa memaksakan bahwa orang harus mengikuti apa yang harus saya sampaikan. No, level Anda rendah di situ. Ya, miliki kesadaran bahwa informasi yang Anda sampaikan itu sangat dibutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan informasi itu. Ya, oke. Setelah kita menyampaikan informasinya, bagaimana kita melakukan hubungan selanjutnya? Orang bilang follow up harus membicarakan bisnis, enggak harus. Yang penting follow up adalah menjalin sebuah hubungan. Kalau hubungan itu sudah baik, pasti dia akan merasa sendiri, jiwanya nyaman dengan jiwa Anda, alam bawah sadarnya nyaman dengan alam bawah sadar Anda. Sehingga suatu saat, kok saya nyaman ya? Barangkali kalau saya jalankan bisnis dengan si A ini, dengan Anda ini, saya juga bisa nyaman, bisa berhasil juga. Itulah follow up, tindak lanjut. Ya, menjadi pemakai jelaslah, setiap orang menjadi pemakai di MGI. Terus memanfaatkan alat bantu. Beberapa bulan terakhir ini saya selalu melihat sebuah proyek di mana mereka mengerjakan interior, mengerjakan eksterior, dan saya melihat mereka semuanya menggunakan sebuah alat yang memudahkan pekerjaan mereka. Yuk teman-teman, kalau Anda masih merasa kesulitan membangun bisnis network marketing, khususnya di MGI ini, manfaatkan alat bantu yang sudah disiapkan di dalam proses basic skill itu. Oke. Kalau basic skill itu nilainya 1 semua, 1 sampai 7, jangan sampai ada yang 0. Kalau ada yang sampai yang 0, pasti Anda akan mendapatkan benturan banyak sekali, masalah, tantangan banyak sekali. Termasuk langkah yang terakhir, bagaimana memanfaatkan alat bantu
Alat bantu adalah sebuah alat yang memudahkan Anda bekerja sehingga apa? Anda tidak merasa kesulitan melakukan sebuah kegiatan. Ya, seperti para tukang interior, ada yang pakai amplas, pakai bor, pakai gergaji, semuanya pakai alat bantu. Tujuannya apa? Mereka sedang menyiapkan sebuah proyek yang indah sehingga tuan rumahnya merasa bahwa dia merasa senang sekali dengan proyek si tukang itu. Nah, itu tidak bisa terjadi kalau si tukang itu tidak memanfaatkan alat bantunya. Ya, oke. So, bagaimana membuat bisnis Anda menjadi besar? Bagaimana Anda bisa mencapai impian Anda? Anda harus memanfaatkan alat bantu yang ada. Apa saja? Banyak, teman-teman. Hal yang paling mendasar adalah yang paling orang tidak nyaman adalah bagaimana kita memanfaatkan alat yang namanya buku. Oke. Buku banyak sekali memberikan support, memberikan kekuatan di dalam kita membangun bisnis network marketing. Why? Karena bisnis network marketing, aset yang terbesar, yang utama adalah manusia. Bukan memberdayakan manusia, bukan. Tapi bersama-sama dengan tim membangun manusianya. Human behavior. Kalau para pakar bisnis mengatakan network marketing adalah people skill, membutuhkan people skill, yes, betul. Kita harus punya keahlian tentang orang. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita mau memanfaatkan alat bantu yang namanya membaca buku. Oke? Membaca buku, banyak buku yang direkomendasikan teman-teman. Ya, sebentar. Ya. Ada beberapa buku sebetulnya, banyak. Di tas saya ada buku Atomic Habit, ada buku Power of Awareness, ada buku Leadership, ada buku Shift, banyak itu di buku. Nah, teman-teman, yang paling sederhana, kalau Anda mau memahami bisnis yang namanya network marketing, Anda harus tahu bahwa ada sebuah buku yang namanya Rahasia Networker. Ya, kebalik ini tulisan saya. Pokoknya ini bukunya Rahasia Networker. Anda harus segera dapatkan dan harganya cuma 65.000 dan saya tidak berbisnis dengan buku ini. Tetapi buku ini akan mengajarkan kita bagaimana basic skill-nya. Oke, kalau Anda terapkan langkah-langkah ini, saya yakin 1-2 tahun ke depan Anda pasti menjadi seorang top income 1-2 tahun ke depan, teman-teman. Kalau cuma dibaca saja tidak ada efeknya. Tapi kalau dibaca dan diterapkan, Anda akan bisa menjadi seorang top income 1-2 tahun ke depan. Oke, dalam buku ini dikupas secara sederhana. Siapa pengarangnya? Adista Jiswana Rajainatsula, ya, sponsor direct saya, seorang tokoh hipnoterapi, menggabungkan sekian puluh jenis buku menjadi satu, Rahasia Networker. Segera dapatkan bukunya kalau Anda ingin berhasil dan kalau Anda kepingin alasan Anda membangun bisnis ini tercapai. Ya, oke. Terus ada satu buku yang saya senang sekali, 21st Century. Di sini kita akan banyak dikupas tentang apa tuh sebetulnya network marketing. Bukan sekedar how to sell, tapi bagaimana how to build team. Nah, itu keren sekali, membangun manusianya. Ya, oke, teman-teman, temukan alasan yang kuat sehingga Anda bisa jalankan basic skill itu tanpa satu pun yang kosong. Saya jamin 1-2 tahun ke depan Anda pasti menjadi top income. Oke, teman-teman, see you at the top. Temukan alasan yang tepat sehingga Anda memiliki yang namanya burning desire. MGI super yes.